Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan rancangan aktualisasi yang akan saya lakukan di lingkungan kerja saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Temo Slamet Widodo, jabatan ahli pertama guru kelas yang bekerja di SD Negeri Boto, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Isu yang saya pilih dalam rencana aktualisasi ini adalah kurangnya motivasi belajar siswa dalam pembelajaran jarak jauh. Berdasarkan isu tersebut, saya menentukan gagasan kreatif yaitu peningkatan motivasi belajar siswa dengan memanfaatkan media video pembelajaran Sparkol di media sosial YouTube pada kelas 6 SD Negeri Boto. Untuk tugas dan fungsi individu, di mana saya bekerja sebagai guru, maka pedoman tugas dan fungsi saya adalah Permenpan RB nomor 16 tahun 2019 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Dijelaskan pada bab 7 pasal 13 ayat 1 dan Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Pasal 20. Identifikasi isu yang saya lakukan di lingkungan kerja saya mendapatkan 3 isu, yaitu yang pertama, kurangnya budaya literasi dalam lingkungan sekolah. Hal ini dapat dibuktikan dari gambar dan juga hasil angket yang saya peroleh, yaitu tentang kondisi perpustakaan dan juga kurangnya sumber bacaan di sekolah. Isu yang kedua yaitu kurangnya motivasi siswa dalam pembelajaran jarak jauh. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil angket yang saya peroleh dari siswa dan juga gambar chat siswa, bagaimana siswa kurang termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran. Isu yang ketiga yaitu kurangnya kompetensi guru untuk menggunakan IT dalam pembelajaran. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil angket yang saya cantumkan, di mana dalam proses pembelajaran masih terdapat banyak guru yang tidak menggunakan media pembelajaran IT. Dari ketiga isu tersebut, kemudian saya melakukan analisis USG untuk menentukan isu mana yang lebih prioritas untuk segera diselesaikan. Dalam tabel tersebut ditunjukkan bahwa isu kurangnya motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran memiliki peringkat 1, di mana isu tersebut adalah isu yang harus segera diselesaikan atau termasuk dalam isu prioritas. Berdasarkan isu prioritas tersebut, kemudian peneliti melakukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui penyebab masalah-masalah dan juga akar masalah penyebab isu tersebut muncul. Peneliti menemukan 4 komponen penyebab isu tersebut terjadi, yaitu komponen man, komponen mesin, komponen metode, dan komponen environment. Dari komponen man terdapat 3 masalah, yaitu yang pertama, guru kesusahan dalam memantau siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, orang tua tidak memberikan pengawasan saat pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, siswa lebih suka bermain game daripada belajar online. Dari komponen mesin, saya mendapat 2 masalah, yaitu yang pertama, belum menggunakan aplikasi belajar online dalam proses pembelajaran. Yang kedua, proses pembelajaran tidak memanfaatkan media sosial untuk mendukung pembelajaran. Dari komponen metode, peneliti menemukan 2 masalah, yaitu yang pertama, metode pembelajaran yang digunakan kurang menarik. Yang kedua, belum adanya reward dan punishment terhadap siswa dalam pembelajaran. Dari komponen environment, peneliti menemukan 2 masalah, yaitu yang pertama, pandemi COVID-19 sehingga pembelajaran tidak bisa tatap muka. Yang kedua, lingkungan siswa yang tidak mendukung proses pembelajaran, di mana teman-teman siswa lebih suka bermain game. Dari masalah-masalah tersebut, kemudian peneliti menemukan akar masalah pokok yang menyebabkan isu tersebut muncul. Yang pertama yaitu dari hasil angket yang saya cantumkan,
menunjukkan bahwa dalam proses pembelajaran daring, guru hanya menggunakan media WA untuk memberikan tugas kepada siswa. Yang kedua, orang tua tidak mendampingi siswa dalam proses pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran jarak jauh, belum menggunakan aplikasi belajar online dan juga belum memanfaatkan media sosial YouTube. Dari akar-akar masalah tersebut, kemudian peneliti menyusun atau merumuskan alternatif solusi. Di sini peneliti merumuskan 4 alternatif solusi. Untuk mencari gagasan kreatif, maka peneliti melakukan analisis lebih lanjut berkaitan dengan alternatif-alternatif solusi tersebut dengan menggunakan tabel SMART, di mana peneliti mempertimbangkan waktu pelaksanaan, anggaran, dan juga wewenang peneliti. Sehingga dari tabel SMART tersebut, peneliti menggunakan alternatif solusi yang kedua dan juga alternatif solusi yang ketiga karena memiliki poin yang sama dan juga kedua alternatif solusi tersebut saling berkaitan. Sehingga diperoleh gagasan kreatif peningkatan motivasi belajar siswa dengan memanfaatkan media video pembelajaran Sparkle di media sosial YouTube pada kelas 6 SD Negeri Mboto, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati, tahun pelajaran 2021-2022. Dari gagasan kreatif tersebut, peneliti kemudian menyusun kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran, di mana tahapannya adalah yang pertama membaca atau mencari sumber yang akan digunakan dalam pembelajaran. Yang kedua, menyusun RPP dengan pedoman yang telah ditentukan. Yang ketiga, melakukan koordinasi dengan sesama guru dan kepala sekolah terkait RPP yang sudah dibuat. Dari kegiatan tersebut, kedudukan dan peran PNS antara lain manajemen ASN dan juga WOG. Yang kedua, kegiatan membuat soal evaluasi dengan kuisi. Tahapan-tahapan kegiatannya antara lain, yang pertama membuat kisi-kisi soal sesuai dengan materi pembelajaran, yang kedua membuat soal evaluasi di kuisis, yang ketiga melakukan review terkait dengan soal yang telah dibuat. Kedudukan dan peran PNS dalam kegiatan ini antara lain manajemen ASN dan WOG. Kegiatan yang ketiga adalah membuat video pembelajaran Sparkle dan diupload ke YouTube. Tahapan-tahapan dari kegiatan ini adalah yang pertama membuat konsep atau storyboard dan mencari bahan atau materi yang akan dimasukkan ke dalam video pembelajaran. Yang kedua, membuat video pembelajaran dengan aplikasi Sparkle dan Adobe Premiere Pro sesuai dengan konsep yang telah disusun. Yang ketiga, melakukan review terkait video yang telah dibuat dan mengupload video tersebut ke YouTube. Kedudukan dan peran PNS dalam kegiatan ini adalah manajemen ASN, WOG, dan pelayanan publik. Yang keempat, kegiatan proses pembelajaran, tahapan-tahapan yang ada dalam kegiatan ini adalah yang pertama, melakukan persiapan materi yang akan digunakan dalam pembelajaran. Yang kedua, pelaksanaan proses pembelajaran dengan memanfaatkan media Google Form untuk melakukan presensi, WhatsApp untuk proses pembelajaran, baik WhatsApp chat maupun WhatsApp video call, TikTok untuk mengumpulkan tugas siswa, dan YouTube untuk menge-share video yang telah dibuat. Yang ketiga, melakukan evaluasi pembelajaran dengan aplikasi Quizzes. Yang keempat, memberikan reward kepada siswa yang berprestasi. Kedudukan dan peran PNS dalam kegiatan ini antara lain manajemen ASN dan juga pelayanan publik. Dampak dari pemecahan isu tersebut antara lain dari segi individu, yaitu penulis menjadi lebih inovatif dan dalam melaksanakan pembelajaran. Dari segi organisasi, yaitu memotivasi guru-guru yang lain agar ikut berkembang dalam melaksanakan pembelajaran.
Yang ketiga dari segi masyarakat, di mana orang tua siswa akan merasa senang dan puas akan pembelajaran yang dilakukan selama masa pandemi. Berikut ini adalah jadwal kegiatan yang peneliti rumuskan. Yang pertama, kegiatan membuat RPP akan dilaksanakan pada tanggal 12 sampai 15 September. Kegiatan yang kedua, membuat soal evaluasi akan dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 19 September. Kegiatan yang ketiga, membuat video pembelajaran akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai 30 September. Kegiatan yang keempat, proses pembelajaran akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 9 Oktober. Kegiatan penyusunan laporan akan dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 13 Oktober. Kendala dari kegiatan yang akan dilaksanakan peneliti terdapat pada kegiatan 3 dan 4. Untuk kegiatan 1 dan 2, peneliti tidak memiliki kendala. Untuk kegiatan ketiga, kendala yang ditemukan peneliti adalah keterbatasan waktu peneliti untuk membuat ilustrasi gambar dan video secara mandiri. Antisipasi dari kendala tersebut adalah mencari gambar ilustrasi dan video pembelajaran yang berkaitan dengan materi tersebut di internet, namun dengan memasukkan sumber di media video pembelajaran yang dibuat. Kendala dari kegiatan 4 adalah kendala jaringan internet dan juga spesifikasi HP untuk mendukung proses pembelajaran. Antisipasi dari kendala tersebut adalah proses pembelajaran menggunakan media video call WhatsApp group. Dan apabila masih terdapat kendala sinyal, maka proses pembelajaran akan dilaksanakan secara luring. Berikut ini merupakan milestone kegiatan. Yang pertama, dari jangka pendek, yaitu siswa termotivasi dalam belajar dan meningkatkan nilai ulangan harian siswa. Dari jangka menengah, yaitu meningkatkan nilai UAS siswa dan memotivasi guru lain untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih inovatif. Jangka panjangnya, proses pembelajaran di SD Mboto akan lebih bervariasi, inovasi, dan kreatif. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah pencapaian visi dan misi organisasi. Terima kasih, cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam rencana aktualisasi yang akan saya lakukan di lingkungan kerja saya. Apabila ada salah kata, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.